Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 29 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penyempurna pekerjaan penginjilan di dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menggunakan waktu, tenaga, dan harta kami bagi pekerjaan-Mu, dan khususnya bekerja sama dengan Kristus yang adalah penyempurna pekerjaan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Patricia Pangaila. Kepada Ibu Petris, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 29 September 2024, berjudul Penyempurna Pekerjaan. Ayat tema, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Tuhan tidak datang ke dunia ini dengan emas dan perak untuk memajukan pekerjaannya. Ia menyediakan sumber daya bagi pria dan wanita, sehingga dengan karunia dan persembahan mereka dapat terus memajukan pekerjaannya. Satu tujuan di atas semua tujuan lain yang harus dicapai dengan menggunakan karunia-karunia Allah adalah untuk mendukung para pekerja di ladang panen yang besar. Dan jika pria dan wanita juga menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa lain, Tuhan akan menyediakan saluran-saluran itu. Bukanlah kembalinya miliknya kepada Allah yang membuat orang miskin, tetapi menahannya lah yang cenderung menyebabkan kemiskinan. Pekerjaan untuk memberikan apa yang telah diterima akan menjadikan setiap anggota gereja sebagai pekerja bersama Allah. Anda tidak dapat melakukan apapun dari diri Anda sendiri, tapi Kristus adalah pekerja yang hebat, merupakan hak istimewa setiap manusia yang menerima Kristus untuk menjadi pekerja bersamanya. Sang Juru Selamat berkata, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Yohanes 12 ayat 32. Demi sukacita melihat jiwa-jiwa ditebus, Kristus menanggung salib. Ia menjadi korban yang hidup bagi dunia yang telah jatuh. Dalam tindakan pengorbanan diri itu diletakkan hati Kristus, kasih Allah, dan melalui pengorbanan ini diberikan kepada dunia pengaruh Roh Kudus yang dahsyat. Melalui pengorbananlah pekerjaan Allah harus dilaksanakan. Setiap anak Allah dituntun untuk mengorbankan diri. Kristus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Bagi semua orang yang percaya, Kristus memberikan karakter yang baru. Karakter ini melalui pengorbanannya yang tak terbatas adalah reproduksi dari karakternya sendiri. Pencipta keselamatan kita akan menjadi penyempurna pekerjaan itu. Satu kebenaran yang diterima ke dalam hati akan memberi ruang bagi kebenaran yang lain lagi. Dan kebenaran dimanapun diterima akan mengaktifkan kuasa penerimanya. Ketika anggota gereja kita benar-benar mencintai firman Tuhan, mereka akan menyatakan kualitas
sifat-sifat terbaik dan terkuat, dan mereka semakin mulia, semakin seperti anak kecil dalam roh, mempercayai firman Tuhan melawan semua cinta diri. Pancaran terang bersinar dari firman Tuhan, dan harus ada kebangkitan terhadap kesempatan-kesempatan yang terabaikan. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 6, halaman 448 sampai 450. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Petris. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 139 tahun 1868 paragraf 2 yang berbunyi, di sekeliling kita jiwa-jiwa binasa karena dosa-dosa mereka. Namun, hanya sedikit yang benar-benar terbebani akan hal ini. Dunia binasa karena kesengsaraannya, tetapi hal ini hampir tidak menggerakkan bahkan mereka yang mengaku percaya pada kebenaran tertinggi dan terluas yang pernah diberikan kepada manusia. Sederhananya, umat-umat mengaku percaya kebenaran Allah, namun mayoritas tidak bekerja untuk menjangkau jiwa. Karenanya Roh Nubuat melanjutkan dalam paragraf 4 yang berkata, Allah memanggil manusia untuk menyampaikan pesan peringatan kepada dunia yang tertidur, mati karena pelanggaran dan dosa. Ia memanggil persembahan sukarela dari mereka yang hatinya bekerja, yang memiliki beban bagi jiwa-jiwa, agar mereka tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, dalam paragraf 8 dikatakan, sudah saatnya bagi kita untuk memperhatikan ajaran firman Allah. Semua perintahnya diberikan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, untuk mengubah jiwa dari kehidupan yang penuh dosa menjadi kehidupan yang benar. Setiap orang yang bertobat kepada kebenaran harus diajar tentang persyaratan Tuhan untuk persepuluhan dan persembahan. Ketika gereja-gereja dibangun, pekerjaan ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan pentingnya kesetiaan dalam penata layanan, sebab persembahan dan perpuluhan menolong pekerjaan Tuhan dalam mengabarkan kabar baik ke seluruh dunia. Dalam bekerja bagi Tuhan, bukan hanya dedikasi, tetapi uang juga diperlukan. Itu sebabnya dalam paragraf 10 dikatakan, mereka yang benar-benar bertobat dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan uang dan pengabdian. Dalam mengabarkan kabar baik ke seluruh dunia, kita perlu uang dan pengabdian. Dan itulah sebabnya kita harus menjadi penata layan Allah yang setia dalam menyerahkan persembahan dan perpuluhan kita. Namun, apakah uang dan pengabdian sudah cukup untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan? Tentu tidak. Manuskrip 139 tahun 1898 paragraf 14 melanjutkan, pekerjaan untuk membagikan kepada orang lain apa yang telah diterimanya akan menjadikan setiap anggota gereja sebagai pekerja bersama dengan Allah. Anda tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri, tetapi Kristus adalah pekerja yang agung. Merupakan hak istimewa setiap manusia yang menerima Kristus untuk menjadi pekerja bersamanya. Yang dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan adalah Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Kita harus bekerja sama dengan Yesus agar pekerjaan Tuhan dapat diselesaikan. Dan tentang hal ini Alkitab sudah terlebih dahulu berkata dalam Markus 16 ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 287 paragraf 5. Pencipta keselamatan kita akan menjadi penyempurna pekerjaan itu.
satu kebenaran yang diterima ke dalam hati akan memberi ruang bagi kebenaran yang lain lagi. Dan kebenaran, dimanapun diterima, akan mengaktifkan kuasa penerimanya. Ketika anggota gereja kita benar-benar mencintai firman Tuhan, mereka akan menyatakan kualitas sifat-sifat terbaik dan terkuat. Dan mereka semakin mulia, semakin seperti anak kecil dalam roh, mempercayai firman Tuhan melawan semua cinta diri. Karenanya, mari kita bekerja bersama Yesus. Maka kebenaran demi kebenaran akan mengisi hati kita. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 139 tahun 1898, kita baca paragraf 18. Jika ada saat di mana pengorbanan harus dilakukan, maka sekaranglah saatnya. Mereka yang mampu harus memahami bahwa sekaranglah saatnya untuk menggunakannya bagi Allah. Mari kita kerja bagi Tuhan. Serahkan hati kita, waktu kita, tenaga kita, dan harta kita kepada Yesus. Bekerja sama dengan Dia, maka Yesus yang telah memulai pekerjaan ini akan menyelesaikannya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas panggilan dan himbauan kepada kami. Dunia sedang tertidur dan bahkan mati oleh karena pelanggaran dan dosa. Oleh karenanya Engkau panggil kami untuk bekerja bersama anak-Mu, menjangkau banyak jiwa agar bertobat dan kembali kepadamu. Karenanya, tolong kami ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus tinggal dalam kami dan kami dalam Dia. Sebab di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan bersama Yesus, maka waktu, tenaga, dan harta kami dapat digunakan untuk memajukan pekerjaan-Mu. Kami bersama Yesus menyelesaikan pekerjaan ini. Dan bila mana Yesus datang kedua kali, semakin banyak jiwa yang boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.